Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Bang Badrul kan udah nikah. Iya. Tapi masih ikut orang tua KTP-nya? Iya, belum diurus. Belum pecah kakak? Belum. Ban kaki ini bulan 3 juga bukanya? Bulan 3, tapi di akhirnya. Nah, sambal dada di pertengahan. Oh, di 1 bulan yang sama Bang Badrul buka 2 usaha. Berarti uangnya banyak ini. Kembali lagi di Bacri Podcast. Oke, mantap. Hari ini kita kedatangan seseorang pemuda, lagi-lagi pemuda yang kita undang, dan ini anak muda yang aktif di Medan, di kota Medan, aktif di dunia perdagangan. Banyak cerita yang pengen dia kuahkan di sini, di Bacrit ini, dari mulai dia cara berdagang, dari dia mulai nanti nyeles, dari dia bergabung juga di komunitas. Ini dia Bang Badrul Muhayyad. Gokil. Selamat datang Bang Badrul. Thank you Bang Jis udah diundang kembali. Sama-sama. Ini disclaimer dulu ya kawan-kawan, karena ini kali pertama jumpa. Jadi kalau kita bicara awal kita kenal nih ya, naiklah video kemarin Ade Jona. Ya, jadi Bang Badrul nge-WA aku ada cerita katanya. Banyak ceritaku. Boleh aku masuk Bacrit katanya. Boleh Bang, ayo kita kuahkan, kita banyak banjirin di Bacrit ini kuah Bang. Sebanyak apa kuahnya? Ini dia udah hadir Bang Badrul di sini. Dan tadi kita banyak cerita juga sebelum take video kita briefing ya Bang Badrul ya. Siap. Dan baru tahu juga ternyata emang anak HIPMI ya. Ya, anak HIPMI juga. Medan. HIPMI Medan. Anak HIPMI Medan yang hari ini terpilih ketuanya Bang Rial. Iya, Bang Rial. Sahabat kita juga. Sahabat kita. Bang Rial itu di Gcraft juga. Oh iya, di Gcraft juga. Di Gcraft kalau nggak salah dia wakil ketua kalau nggak salah di Gcraft Sumut. Gcraft Sumut. Gitu. Nah, aku kenal Bang Rial tapi nggak dekat. Belum pernah ngobrol lah kayaknya gitu, cuman oh ini namanya Bang Rial gitu aja gitu. Bang Badrul asli mana? Kalau saat ini untuk tinggal, kebetulan kita sebelumnya kan sebelum nikah itu kan di Dene. Cuma pada saat bulan 12 2022 kemarin, setelah kita menikah, kita udah pindah ke Johor. Oke. Karya wisata. Kalau karya wisata. Ya, di karya wisata. Dekat sama itu tuh, Tenang. Oh iya, Tenang Cafe. Itu bagus. Cuma kalau seandainya ada temen-temen nanya, kadang saya sendiri sih bilangnya tinggalnya di Jakarta. Kenapa gitu? Jakarta Jalan Karya Wisata. Oh gitu, Jakarta Jalan Karya Wisata. Jalan Karya Wisata di situnya. Jakartawi harusnya. Betul sekali. Kalau ditanya tinggal di mana? Di Jakarta. Oke. Jalan Karya Emang Wisata. wajahnya wajah Jakarta, bukan wajah-wajah orang Medan nih. Siap. Bermarga? Kebetulan kita orang Padang, orang Minang. Tanjung. Sikumbang. Sikumbang ya. Sikumbang. Aku Tanjung, atukku. Oh iya. Dari mamaku, ongku. Tapi kalau di Padang, Sikumbang itu bukan serangga kumbang itu ya, Bang Sisem. Jadi kalau di Padang itu ada cerita kuno dulu lah. Kalau seandainya pernah juga diangkat di sinetron, kalau seandainya Bang Sis pernah dengar 7 Manusia Harimau. Nah, kalau zaman pada saat kita kerajaan dulu itu kumbang dimaksudkan untuk di adat Minang itu namanya macan kumbang. Jadi orang-orang yang bersuku Sikumbang itu adalah orang-orang yang punya keahlian ilmu bela diri atau pencak silat gitu. Jadi dia masih tergolong inilah orang kerajaan yang dikatakan seperti kayak macan kumbang. Jadi maksudnya si kumbang itu bukan serangga kumbang. Karena dulu marga itu ya. Iya, kalau di apa? Kalau di kita orang Batak atau Mandiling itu kan disebut marga. Tapi kalau kita di Minang itu namanya suku. Suku ya? Iya, kayak Tanjung, Caniago, Sikumbang itu dibilangnya suku, Bang Jis. Tadi ku pikir Sikumbang ini
perempuan desa yang cantik. Itu si kembang itu kayaknya. Sekembang desa. Malu juga wae kan dibilang kembang. Oke, berarti tinggal di Jakarta, Jalan Karya Wisata. Tinggal Jakarta. Dekat banget berarti sama Tenang ya? Dekat banget. Iya ya. Tenang itu di Eka Warni. Eka Warni, nah, benar. Kita agak maju dikit di Johor Indah Permai 2. Sama yang ownernya kenal? Sama pemilik Tenang Cafe. Iya. Kebetulan kita baru sekali sih kemarin tuh ke situ dan itu udah mau tutup bareng istri kemarin itu. Jadi kita berdua kan, saya sama istri kebetulan hobi makan lah, kita kuliner. Jadi setiap malam itu kadang keliling-keliling cari makan. Baru tahu juga gitu kan, ada Tenang Cafe. Kita ke sana ya rupanya udah tutup. Keren ya konsepnya. Bagus. Itu ya kreatif lah kita bilang ya. Iya, itu bagus dalamnya. Itu saya kenal Bang Wawan namanya. Oh, pemiliknya Bang Wawan. Iya. Itu belum kemarin diundang podcast di sini masih bahas Kezel Kebab. KZL Kebab punya dia, Jasmi punya dia. Yang ungu-ungu punya dia. Jadi dia ekspansi ke Tenang. Luar biasa, dia bilang di awal aja itu kalau bisa dibilang modalnya nggak sampai 500, tapi dalam 1 bulan lebih dari itu dapatnya. Omsetnya? Yes. Waduh. 1 bulan. Tenang Cafe? Iya. Wow. Keren gak tuh? Dan dia untuk mendapatkan modal itu dia cengap-cengap dan sendiri. Oh iya? Iya, keren orang itu. Waduh, mantap. Itu sangat inspirasi dan memang kalau aku bilang untuk saat ini patokan aku untuk ber-F&B lah, berusaha di kuliner ini yang ngelihatnya dia. Kiblatnya lah untuk di Medan. Karena yang lain belum ada yang kenal nih. Oh iya iya. Mungkin dari Bang Badrul lah aku bisa banyak mengenal orang-orang hebat yang ada di Medan. Bang Jis, bahas F&B, awal pun juga ada usaha F&B nih Bang. Ada. Kalau nggak salah ini ya lalapan Sunda apa? Sambal dada Sunda. Sambal dada Sunda. Itu punya Bang? Ya itu kebetulan kita masih bergabung juga sama teman-teman di HIPMI. Kita ya berpartneran lah. Lokasinya yang dekat di Jalan Hasanuddin. Dekat Koki Sunda. Ya Koki Sunda. Satu jalan. Cuman seberang-seberangan beda agak jauh dikit. Ya, kalau seandainya kita dari depan yang ketemu duluan Koki Sundanya sebelah kiri. Iya. Nah, kita lurus lagi ke atas itu kelihatan tuh sebelah kanan namanya Sambal Dada Sunda. Sambal Dada Sunda ya. Kenapa dipakai Sunda? Karena karena ada Koki Sunda jadi cobalah. Jadi gini, pasti ada dong kepikiran ke situ. Di satu sisi kita melihat era tren sekarang ini kan kalau untuk ayam-ayam kan udah terlalu banyak ya. Yang ayam ini, ayam itu, ayam segala macam. Nah, kebetulan kita melihat pangsa pasar di daerah Jawa itu lagi tren memang sambal-sambal yang berbau Sunda-Sunda. Jadi ya namanya kita buka F&B baru, jadi kita pengen coba sesuatu yang baru nih Bang Jis. Jadi kita buat sambal dada Sunda. Ada empire-nya juga. Sunda Empire. Sunda Empire itu kalau dia dibawa ke tempat kita makannya nambu-nambu. Nambu-nambu tapi udah almarhum tuh orangnya. Udah meninggal ya. Siapa namanya? Itu belum Siapa kenal namanya? Pangeran Lot Rangga. Iya, almarhum lagi ya. Iya. Bener. Tapi saya salut sama Lot Rangga itu. Karena pada saat sebelum dia meninggal ada beberapa statement dia. Yang melekat. Iya, yang dia bilang pada saat Pilpres 2024 nanti calonnya si A, si B, si C itu semua benar. Yang dia bilang. Makanya ya saya cukup salut lah. Itu mungkin. Padahal dia dibully loh sama netizen kan. Dia dibully habis-habisan. Iya, yang sampai dia pernah bilang nanti di tahun sekian Bill Gates si penemu Microsoft bakalan mengundurkan diri dan itu benar. Betul ya. Mengundurkan diri. Saya nggak tahu dia Sunda Empire tapi punya pengetahuan sejauh itu. Iya, ramalannya bisa habis itu. Jadi banyak kesan juga yang ditinggalkan Lot Rangga itu. Ya kan. Kalimat-kalimat dia mungkin kita lihat kayak ngayal tapi setelah kita jalanin tanpa dia itu terwujud ya. Ada benernya juga. Yang dia bilang nanti pada saat Pilpres 2024 ada 3 Pilpres yang akan maju di 2024. 3 capres. Ya 3 capres. Itu benar semua. Yang dia bilang Prabowo, yang dia bilang Anies, terus yang ketiga dia ada sampaikan dirinya juga ikut maju. Terus setelah itu ada pejabat tinggi di daerah Jawa Tengah, Ganjar Pranowo itu berpotensi maju dan itu benar gitu. Benar semua ya. Itu benar semua. Makanya ya. Tapi dia nggak bilang siapa pemenangnya ya? Dia nggak bilang siapa pemenangnya. Oke, aku tanya Bang Badrul, dari 3 capres pilihan abang?
kita kemarin yang di tahun 2019 dua pilihan aja kita udah banyak ini gesekan-gesekan ya. Ini 3. Jadi jujur saya pribadi kadang keluarga pun beda-beda pilihannya gitu. Teman dekat, saudara, bahkan teman-teman kita sering nongkrong itu beda-beda semua pilihan. Jadi kalau dibilang siapa pilpresnya ya ada lah kita bilang gitu kan. Gitu. Belum bisa jawab. Belum bisa Berarti jawab. nggak ikut partai politik, Abang? Sebenarnya ada sih, ada ikut partai politik ada. Dan nggak mau nyebut partai apa? Nggak mau nyebut. Kayaknya PSI deh. Kalau Johor itu dapil berapa ya? Medan dapil berapa ya? Johor dapil berapa ya? Saya nggak gitu nggak. Cuman ada temen sih, temen kita dari partai. Nyalek. Ya nyalek. Dia itu ada dapil Medan Johor. Nah kebetulan saya pribadi meskipun tinggal di Johor, KTP-nya masih Medan Dene. Masih Medan Dene? Masih Medan Dene. Berarti ntar nyoblosnya di sini dong? Iya di Medan Dene. Di Medan Dene, balik ke rumah orang tua. Berarti sama. Bentar. Bang Badrul kan udah nikah. Iya. Tapi masih ikut orang tua KTP-nya? Iya, belum diurus. Belum pecah kakak? Belum. Ini masyarakat yang malas untuk ngurus administrasi. Karena kemarin itu, apa kira-kira Bang, kenapa Bang nggak mau ngurus? Udah berapa usia pernikahan? Hampir setahun? Belum lah, masih ya bulan depan genap setahun lah. Bulan depan. Hampir setahun tapi Abang belum melengkapi administrasi loh. Karena kemarin mikir kita kan pindah di tempat yang sekarang ini kan bukan rumah bukan langsung pemiliknya kita. Jadi kemarin udah pernah sampaikan juga ke istri, mana tahu ada rencana kita pindah. Jadi ya kalau bisa nanti udah emang kita rasa cocok kita tinggal di situ, baru kita urus KTP-nya. Jadi alamatnya nggak berubah-berubah. Berarti yang di Johor itu di karya wisata itu masih nyewa? Ya kebetulan kita ada punya kenalan di situ, kita sewa dulu gitu. Karena belajar juga sih dari temen yang udah married sebelumnya. Dia baru menikah langsung ambil rumah, rupanya istrinya nggak gitu cocok sama lingkungan di situ. Yang dia belanja agak jauh, yang kadang kalau seandainya hujan airnya naik. Jadi ya kalau saya pribadi gini sih Bang Jis, karena rumah itu adalah tempat kita untuk tenang, istirahat, tempat nyaman. Saya kenapa nggak, kalau kita ambil rumah, kita kan beli rumah itu kan berarti pakai dana kita kan langsung ngendap tuh, dana mati langsung semua. Nah kalau seandainya kita bilang kita mau pindah atau kita mau jual, kan pasti butuh waktu dong. Untuk nyari yang beli nggak sebentar lagi. kan. Jadi saya mikir ya kenapa saya nggak mengeluarkan dana yang nggak gitu banyak, tapi saya bisa nempatin beberapa tahun ke depan. Gitu. Nanti kalau seandainya istri ngerasa nggak cocok atau nggak nyaman kan bisa pindah. Iya. Lebih kayak gini, berarti Bang Badrul sama istri belum satu kakak? Belum satu kakak. Tapi udah punya anak? Alhamdulillah istri sekarang lagi mengandung sih, jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan, alhamdulillah. Nah katanya Bang Badrul ini nikah sama orang HIPMI, ya bener apa salah? Bukan orang HIPMI Bang Jis. Jadi kebetulan saya punya temen nih, anak HIPMI. Nah dulu itu saya sempat deketin temennya dia gitu. Rupanya temennya dia ini udah punya calon tunangan. Jadi temen saya ini yang anak HIPMI ini bilang kebetulan dia punya kenalan yang biasanya dokternya dia lah katakan. Dokternya dia itu yang dia, jadi kan teman kita ini kan kebetulan kan suka perawatan kulit. Nah dia bilang dia sebagai pasiennya di situ, aku punya kenalan Drul. Teman Bang Badrul cowok apa cewek? Cewek. Yang HIPMI? Cewek. Iya. Dan saat itu Abang naksir sama dia enggak juga? Bukan gitu Bang Jis. Iya kan? Beda-beda. Siapa tahu kan nanti udah nembak ditolak, kau jangan sama aku, sama kawanku aja. Enggak gitu Bang, enggak gitu. Beda lagi ceritanya. Beda Jadi kebetulan dia ini punya teman. Temannya ini dulu pada saat acara-acara kegiatan HIPMI juga lah. Ya kita tertarik lah sama temen ini, rupanya temennya ini udah ada tunangannya. Jadi dari si kawan ini bilang ada juga nih temanku Drul, dia dokter. Ya udahlah dikenalin ke kita gitu. Emang udah pengen nikah atau ngenalinya dalam hal pacar, nyari pacar atau emang nyari istri? Jadi kalau dibilang nikah Bang Jis, sebenarnya udah emang pengen nikah juga gitu kan. Karena mikir gini kan, kalau seandainya kita pacaran aja ya nggak akan ada habisnya kan. Kita pengen ya ngelihat teman-teman kan udah berumah tangga, udah punya anak, dan
beda cara kita pemikiran kita kalau seandainya kita udah menikah Betul. sama kita yang masih berpacaran gitu kan. Betul. Karena kalau kita udah menikah, apalagi kita udah punya anak, konsep kita ke depan itu udah lebih jauh ketimbang kita hanya baru sekedar pacaran gitu kan. Ya hidup kita jauh lebih lebih terkontrol lah arahnya kemana aja gitu. Berarti dokter tadi orangnya. Ya kebetulan Istri dokter. Istri ini pada saat itu yang jadi temen saya nih yang di HIMI, dia tuh temen itu pasiennya dia Pasiennya gitu. istri waktu Iya, itu. Oke. Pasiennya dia, Jadi pura-pura sakit lah Bang Badrul biar diobati enggak, dia kasih ya? kontaknya aja. Oh, kasih kontaknya. Kasih kontaknya, ya udah kita Modus mau berobat enggak? kebetulan Enggak ya? istri kan dokter kecantikan. Jadi awak pun bingung mau jadi pasien apa kan. Banyak loh cowok-cowok yang ke dokter Iya. kecantikan. Banyak dong. Ya, dokter Richard. Gitu. Jadi pada saat itu ya udah dari temen ini ngasih kontak ke kita, ya udah kita ngobrol. Makanya kalau dibilang-bilang nih Bang Jis, di HIMI orang biasa ada yang dapat job, dapat kerjaan, kita masuk HIMI dapat istri. Doi. Mantap kan? Udah dapat istri tinggalin HIPMI ya enggak? Oh enggak. HIMI kita sampai sekarang alhamdulillah masih aktif lah. Masih aktif ya? Karena ya jujur saya pribadi di HIMI ini organisasinya benar-benar merasakan apa artinya namanya persahabatan persaudaraan. Oh iya. Karena ya saya ngerasain sendiri Bang Jis. Di sini ya saya dapat teman-teman baru. Jujur saya di HIMI nggak lama Bang Jis. Oke. Saya masuk di HIMI itu era ketum cetam. Oh. 2020. Oke. Jadi ya banyak belajar hal-hal baru karena kan HIPMI ini adalah organisasi wadah untuk kita sesama pengusaha masuk di dalam kan. Jadi Oke. contohnya nih kayak Bang Jis punya bisnis di bidang kayak F&B nih, kayak ini kan Conan Coffee kan punya Bang Jis nih. Iya, Nah, kita bisa saling sharing gitu. Yes, benar. Sharing-sharing yang tadinya mungkin nih kayak saya pribadi nggak gitu tahu tentang F&B, bisa sharing-sharing sama Bang Jis. Oke. Jadi selain nambah teman, nambah persahabatan, juga nambah pengetahuan gitu. Oke. Ya syukur-syukur ada project, ada job, ya bisalah bagi-bagi gitu. Oke. Ya itulah. Berarti punya usaha dulu masuk HIPMI atau masuk HIPMI dulu baru punya usaha? Kalau ya namanya organisasi kita aja Himpunan Pengusaha Muda. Oke. Nah, berarti kan pengusaha harus ada usaha dong. Berarti punya usaha dulu baru boleh masuk HIPMI? Punya usaha dulu baru masuk HIPMI. Ada nggak teman-teman yang ada di HIPMI tapi sampai sekarang belum punya usaha? Kalau dibilang ada usaha, jadi sekarang ini kan usaha ada banyak ini ya penjabarannya ya, Bang Jess. Kalau seandainya Abang jadi kayak ngonten-ngontenin orang pun juga usaha gitu kan, istilahnya masarin produk orang juga usaha gitu kan. Nah syukurnya di HIPMI ini ya untuk terkhusus lagi untuk HIPMI Medan ya, kita nggak memandang usahanya itu apa gitu. Selagi dia punya niat untuk maju, niat berusaha, ya udah dia punya usaha meskipun usahanya kita bilang ini ya masih inilah ya skala UMKM, ya udah nggak apa-apa gabung aja karena ya HIPMI ini kan tujuannya untuk bisa berkolaborasi. Jadi ya kita sama-sama lah untuk maju ke depan gitu kan, untuk memajukan UMKM juga gitu. Jadi ya yang penting Abang ada usaha apa aja yang nggak harus usaha besar gitu kan. Ya gabung aja sama kita gitu. Oke. Tadi coba aku menarik, aku penasaran sama sambal dada Sunda tadi. Wah, sambal dada. Nah, itu Abang baru buka ya? Baru buka. Di tahun ini. Iya di tahun bulan ini. Bulan 3 kemarin. Bulan 3 kemarin. Nah, itu Abang sendiri, tadi kan aku bilang bareng teman-teman HIPMI. Iya, iya. Ada berapa orang, Bang? Kita untuk di sambal dada berpartneran. Kebetulan teman-teman yang ikut bergabung di dalam itu semuanya anak-anak HIPMI. Kita ada sekitar 5 orang, Bang Jis. Banyak. Dan itu sudah saling kenal banget. Udah saling kenal. Ya teman-teman dekat kita lah. Kita ngerasa buka F&B cocok. Ya kita gabung. Kita Berarti usaha kongsian. ya kita berpartneran lah. Oke. Ini yang masih mungkin aku perlu belajar juga. Kalau misal, berarti ownernya ada 5. Ya ownernya ada 5, cuman untuk manajemennya 1 orang. Karena biar nggak banyak kepala, Bang Jis. Oke. Yang Jadi- lainnya 3 longkang angking aja. Yang gaung-gangke juga. Kalau seandainya misalnya nih manajemen saya yang pegang, Ya. Bang Jis ada masukan, info aja. Oh. Ada masukan. Lalu dapat apa?
aku yang bukan manajemennya? Jadi gini, pada saat kita mau buka usaha, kita katakanlah nilai usahanya ini kita bilang 100 juta deh gitu Iya. kan. Nah, dari 100 juta ini Bang Jis mau masuk berapa persen gitu. Oh gitu. Jadi nanti misalnya, jatuhnya invest. Iya, jadi Tapi dikatakan owner. iya, kita patungan nih dari 100 juta itu kita patungan berlima. Abang maunya berapa? Misalnya abang masuk 20%, si A 10%, berarti 10 juta. Ya udah, kita patungan semua modalnya. Oke. Patungan modalnya. Jadi di antara berlima ini mana yang benar-benar sudah menekuni F&B, ya kita di awal udah buat kesepakatan manajemen Serahin ke dia. gitu. Oke. Kalau boleh tahu di awal berapa untuk buka sambal dada itu? Sambal dada ya Sehingga butuh keroyokan 5 orang ini untuk membuka sambal dada. kalau dibilang sambal dadak ya kurang lebih ratusan lah. Hampir di angka 1 lah Bang Zis. 1 M. Oh iya, keroyokan. Iya. 5 orang itu mengumpulkan modalnya. Kita berlima. Oke, orang-orang hebat semua berarti itu ya. Enggak juga Bang Jis. Jadi gini Bang Jis, kalau di era zaman sekarang ini, ya ini kalau saya pribadi sih ngeliatnya gini sih. Memang iya, suatu bisnis itu kalau seandainya kita sendiri yang mengerjakan, ketika dapat keuntungan itu bisa kita dapatkan semua. Oke. Tapi sekarang ini kan udah era kolaborasi gitu kan. Saya sih mikir gini sih, ya ada bahasa high risk high return kan. Dengan kita bergabung, kita berkolaborasi dengan teman-teman, ya kita bisa saling tukar pikiran, sharing. Ya nggak apa-apa sih, kalaupun seandainya ada untung kita bagi-bagi. Tapi kan kalau seandainya ada kerugian kita juga bagi-bagi gitu, Bang Zis. Jadi ya syukur-syukur usahanya terus berjalan kan, sehingga ya kita masih bisa kembangkan untuk hal-hal yang lain gitu. Oke, kalau boleh tahu patungannya rata atau Sesuai presentasi. Misalnya Bang Jis nih Bang Jis di angka 100 juta, Bang mau gabung berapa? Oke. Misalnya saya mau gabung deh 10 juta, berarti 10% gitu. Oke. Abang berapa persen? Nah ini Bang Jis ini dapur awak pun ditanya juga. Pokoknya Gini, contoh misal gini. Dari 100 juta tadi, misal aku gabung 30%. 30%. Nah, gini. Bang Badrul gabung 30% dari 100 juta tadi. Nah, selama 8 bulan ini sudah balik? Ya belum balik sepenuhnya. Cuman kita ada berbagi keuntungan juga lah setiap bulan. BEP-nya? Belum. Kalau dibilang 100% belum. Cuma beberapa udah ada Bang Jis. Oke. Karena ya itulah, usaha kita juga masih baru dan Sambal Dadak Sunda ini kan cabang pertama. Jadi ya pastinya kita masih banyak masih banyak hal-hal yang jadi pembelajaran kita, banyak evaluasi gitu kan. Pelanggan-pelanggan juga belum gitu banyak. Tapi Bang Jis, abang bahas bolak-balik Sambal Dadak Sunda. Kita selain Sambal Dadak Sunda ada lagi loh F&B yang lain. Apa lagi? Banyak. Namanya Bantaki Grill Medan. Bantaki Grill Medan. Bantaki Grill Medan. Dia kayak all you can eat. Jadi aku taunya kalau itu yang yang di Setiabudi apa? Gapeong apa? Gapiong. Ya gitu. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke gitu ya, modelnya. Cuman kita merek sendiri. Oh, apa namanya tadi? Bantaki Grill Medan. Itu ada singkatan nama dari kalian? Enggak. Bantaki itu bahasa Jepang. Oh, Bantaki artinya? Air terjun. Oh, air terjun Medan. Jadi ya harapannya dengan dibuatnya namanya Bantaki, ya rezekinya ngalir. Ngalir terus. Bantaki ini bulan 3 juga bukanya? Bulan 3, tapi di akhirnya. Nah, Sambal Dadak di pertengahan. Oh, di 1 bulan yang sama Bang Badrul buka 2 usaha? 2 usaha, dan teman-teman yang tergabung di dalamnya sama semua. Berarti 5 orang yang ada di Sambal Dadak, 5 orang juga yang ada di Bantaki. Orangnya sama? Orang yang sama. Berarti uangnya banyak ini. Enggak, maksudnya kayak model aku lah, contoh. Aku kalau diajak sama Bang Badrul, ku kerahkan semua. Nah, suatu saat Bang Badrul misal dalam waktu dekat ngajak buka lagi, aku bilang aku nggak ada. Nah, ini kan berarti sudah ada banyak nih tabungan-tabungan teman-teman yang berlima ini. Ya mungkin ya alhamdulillah pada saat itu teman-teman punya uang uang berlebih semua ya. Uang berlebih, ada keinginan pengen coba buka usaha, ya gitu. Kita ada diskusi, ada rencana mau buka F&B, ya kita coba main di F&B kan. Oke. Bantaki Grill Medan. Iya. Yeah. All you can eat. All you can eat. 1 orang berapa?
Kita ada dua menu, premium sama spesial, yang spesial. Oke. Nah, yang satu harganya 99.000 sebelum Oke, PPN, lebih murah. yang satu harganya 129. Lebih murah. Lebih murah 1.000. Iya. Berapa yang premium? 99. 99 yang spesialnya 129. Iya, lebih murah 1.000 kayaknya. 30.000 lah, Bang. 99 sama 129. Bang. Enggak. Maksudnya yang premiumnya di Setiabudi itu 99 juga. 99 juga. 99. Tapi meskipun Apa yang bedakan harga yang sama? Apa yang bedakan yang di Setiabudi sama satu, punya Abang? kualitas daging kita pasti berbeda. Dari mana Bang yakin kalau itu beda? Ya, kita kan daging itu kan dia modelnya slice-slice gitu kan. Yes. Nah, jadi gini sih, memang pada umumnya setiap all you can eat jenis dagingnya hampir semua sama-sama. Cuman pada saat abang dia kan kita sistem panggang gitu kan. Iya. Abang panggang ya daging kita tuh ya enak gitu, nggak apa ya enak lah dikunyah enak gitu. Cuman biar lebih dapat nih penyampaiannya seperti apa, abang langsung datang ke tempat kita. Nanti kita kasih diskon. Siap. Di jalan? Itu Abdullah Lubis. Abdullah Lubis. Ex Habitat Coffee yang dulu. Oh, ya sama Bebek Selamat? Bebek Selamat ya? Beda lah. Ini Abdullah Lubis. Yang bukan yang di Haji Mahmud, sana lagi. Oh iya, Mie Ayam Mahmud. Sosmed Cafe tahu sebelah Tahu. kiri. Nah, lewat dikit. Nah, Sosmed Cafe aku baru ingat. Yang Bang Wawan tadi, yang punya Tenang, dulu jadi manajernya di Sosmed Cafe. Oh, berarti dia belajar di situ ya? Dia keluar, tahu Bang kenapa dia keluar dari situ? Padahal di situ dia sebut angka juga, di podcast ini dia sebut angka udah sampai di puluhan juta gaji dia. Tapi dia keluar Bang, karena keren. tidak sesuai dengan dari awal perjanjian. Di awal perjanjian tidak ada jual miras. Di pertengahan jalan jual miras dia keluar. Jadi Sosmed tuh ada jual miras? Dulu. Oh dulu, kalau sekarang? Udah lama kali dia keluar. Waduh. Jadi nggak tahu kalau sekarang, aku juga nggak pernah. Dulu kan rame kali Sosmed itu Bang. Iya, baru tahu juga. Dan banyak cabangnya. Iya, Hari ini tinggal berapa? Allah alam, nggak tahu saya pun di Sosmed itu. Gitu. Keren juga sih Bang Wawan tuh ya. Iya, di Abdullah Lubis berarti deket-deket Sosmed. Di Sosmed lurus lagi ke depan, ya ex Habitat Coffee dulu, Habitat pas kita di Coffee. seberangnya. Oke. Bantaki Grill Medan. Bantaki Grill. Kayak pernah lihat lagi namanya. Iya. Iya. Kayak ruko ya? Enggak, rumah ya? Ya rumah sih, semi rumah gitulah. Oke, iya kayak pernah ngebaca namanya. Pernah ngebaca. Jadi masih terawang-awang. Masih terawang-awang. Gitu udah makan di sana, kebawa mimpi terus. Waduh. Pengen balik lagi ke situ. Cakep marketingnya. Iya. Nah, pakai konsultan nggak kalau mau buka-buka F&B? Kita konsultan kebetulan nggak ada. Cuma kebetulan di antara kita berlima kemarin ada satu teman yang dia tuh udah punya pengalaman lah ya di bidang all you can eat. Satu orang? Ya ada satu orang. Dia yang manajemenin sambal dada, Sama dia yang manajemen Bantaki. Iya. Dua ini dia manajemenin. Iya. Gokil tuh orang. Karena kebetulan dulu dia punya usaha juga all you can eat. Ya alhamdulillah di bisnis itu ya sukses lah ya kita katakan, sehingga pada saat dia mau ngembangin lagi dia buka brand baru gitu kan. Ya udah muncullah Bantaki gitu. Oke, berarti nggak pakai konsultan? Konsultan enggak. Nggak ada ya? Enggak lah. Paling ya kita lah konsultannya ibadah lah, sholat berdoa sama Allah. Sama kan? Allah konsultannya. Ya. Konsultasinya sama Allah ya. Ya konsultasinya ke Luar biasa, Allah. karena itu konsultan terbaik di dunia. Luar biasa ya. Kalau kita bimbang ragu, ya udah berdoa aja kan. Berdoa aja. Oke. Jadi kalau hari ini Bang Badrul nih lagi fokus ngembangin sambal dada sama Bantaki. Iya. Atau ada ngembangin apa lain? Jadi sebelumnya Bang Jis, sebelum saya fokus di bidang F&B ini, saya sebelumnya seorang pegawai karyawan juga dulu Bang. Sales. Iya, jadi saya sebelum F&B ini kan baru di bulan 3. Jadi bulan 3 sebelumnya itu saya itu ada pegang brand perusahaan otomotif di Medan. Saya kebetulan di situ sebagai sales supervisornya gitu. Jadi saya di situ udah cukup setahun lah, kurang lebih setahun. Ya udah saya bekerja di situ. Nah pada saat itu kenapa saya resign? Saya merasa pengen coba sesuatu yang baru gitu kan. Pengen inilah kita ngembangin diri lah gitu kan. Karena jujur di otomotif
saya kurang lebih udah hampir 6 sampai 7 tahun lah. Nah, sebelum saya di brand itu, saya juga pernah di brand yang sebelumnya, yang saya bilang tadi di brand Hino. Nah, di Hino itu saya sebagai sales, jual truk aja. Dulu waktu gabung pertama kali jadi sales di situ, Bang Jis, ya awal mau pergi kita mau interview, di jalan tuh udah berdoa-doa. Kira-kira kok jadi sales jual truk mau kemana lo mau jual ini gitu kan. Rupanya interview kita ada ujian segala macem, diterima jadi sales. Jadi kan gitu diterima, besoknya bercerita lah kita kan. Jadi kan sales ini yang namanya kita sales kan ya wajib lah kasih informasi ke orang-orang terdekat, saudara atau keluarga segala macem. Ya sampai keluarga sendiri pun bilang kalau mungkin mobil pribadi bisa lah kita referensiin ke kawan-kawan atau ke kenalan. Kalau truk ini mau kemana kata gitu kan. Jadi saya mikir ya juga gitu kan. Jadi itulah di sales saya benar-benar baru di dunia sales pada saat itu, Bang Jis. Cuma yang bikin saya itu bisa bertahan, bisa berkarya, bisa ya alhamdulillah kemarin sempat berprestasi juga di situ. Ya saya mau belajar gitu. Saya tahu bahwasanya saya untuk kemampuan di bidang sales masih sangat-sangat baru. Tapi ya alhamdulillah saya punya keinginan untuk maju, keinginan untuk berkembang gitu. Karena saya merasa gini sih Bang Jis. Saya kemarin pertama kali jadi sales di situ Bang Jis. Itu sebulan pertama saya tidak ada penjualan. Itu jujur, waduh. Kalau dibilang mau nangis nih hati ini udah sampai menangis. Kadang kan di rumah cerita sama orang tua. Orang tua pun kadang kalau seandainya ditanya kayak mana bulan ini belum ada penjualan, orang tua pun kadang sedih. Karena ya itu tadi lah kan, istilahnya ya jual truk. Ya jual truk, ya sedih kan. Karena jujur gini Bang Jis, saya nggak tahu ya biasanya di tempat saya bekerja sebelumnya, alhamdulillah pencapaian saya selalu bagus. Jadi sebelum saya di sales truk, saya sebelumnya pernah kerja di saya pernah jadi sales promotion boy SPB di mall. Saya pernah di brand eksekutif. Alhamdulillah di situ pencapaian saya paling bagus di area Kota Medan. Saya pernah jadi SPB juga di Matahari. Alhamdulillah pencapaian saya selalu bagus. Jadi untuk di bidang sales saya nggak tahu lah ya. Entah mungkin Allah kasih saja itu kemampuannya di bidang sales kali ya, sales marketing. Karena ya saya merasa setiap saya jumpa orang-orang baru kayak Bang Jis ini, saya senang gitu ketemu orang baru. Jadi itu pekerjaan sebagai sales ini bukan menjadi pekerjaan utama. Saya membuat pekerjaan sales ini seperti ya udah ngalir aja gitu. Berarti artinya gini, Bang Badrul ini sudah terbiasa untuk menjualkan barang. Iya, menjual barang. Iya, semua barang yang bisa jadi jual lah. Hari ini aku coba untuk menguji kemampuan Bang Badrul. Ini depan kita ada produk UMKM, ini ada Baba Parfum. Gimana caranya untuk biar laku produk ini? Coba Bang. Oh, di Baba Parfum. Ini ya, orang ini mau beli, coba Bang. Gimana? Cara Abang menawarkan? Nanti aku coba mau ada pertanyaan setelah itu, coba gimana? Nah, biasa kan orang kalau seandainya dia jual parfum nih ya, yang selama ini saya sering temuin di luar, dia selalu menawarkan, Bang mau parfumnya Bang, gitu kan. Bang, ini parfumnya bagus Bang, gitu kan. Jadi gini, Bang Zis, ini kita sekedar sharing juga lah di bidang sales. Orang biasa pada saat mau membeli itu kebanyakan mereka mau membeli kalau mereka emang benar-benar butuh gitu. Kalau seandainya mereka tidak butuh, mereka pasti nggak beli kan. Tapi kebanyakan orang di luar sana kalau kayak parfum ini kan bukan kebutuhan utama. Ya kita nggak beli parfum nggak ada masalah kan. Tapi dengan parfum ini kan untuk kebutuhan kita ini ya, untuk menunjang penampilan. Untuk jumpa sama orang pede. Berarti kan kita ya jualnya tuh jual emosional, Bang Jis. Gimana contohnya? Kalau seandainya abang ada parfum, kalau seandainya abang pakai parfum itu udah biasa gitu. Tapi kalau seandainya, kalau saya pribadi kita semprotkan ke dia, kita bilang sama dia, misalnya ini biasa kan kalau sales itu kan sering dia ngelihat orang-orang, misalnya yang dia mungkin orang lapangan atau orang kantoran. Nah, semprotkan ke dia, gitu kan. Nah, ketika dia mencium, misalnya nih customernya Bang Jis kan, Bang Jis. Ini bang. Abang kan orang lapangan Bang, abang kan suka berkeringat Bang, pakai Bang, wangi loh Bang.
Abang kalau seandainya abang nih misalnya sales, abang jumpa-jumpa orang pakai parfum ini cocok loh bang. Oke. Jadi kalau seandainya kita bang mau parfum, dia pasti nggak mau. Kenapa? Belum butuh. Oke. Tapi dengan adanya kita menjual secara emosional, kita tunjukkan kegunaan produk ini ya, kita semprotkan ke dia, kita cium, bang ini bagus loh parfum. Ini kan kalau kita di lapangan kan suka berkeringat. Nah kalau seandainya abang pakai parfum, abang jumpa orang enak loh. Kalau seandainya abang udah ada parfum, bang ini kemasannya kecil bang, kemasannya kecil, tidak terlalu besar, abang masukin di tas bisa, tas kecil bisa, di kantong bisa, abang lebih praktis bang. Jadi abang bisa pakai bawa kemana aja. Abang jumpa orang, jumpa kawan, jumpa cewek kan, mana tahu abang mau main cewek, nah, abang lebih pede gitu kan. Jadi ya kita jualnya seperti itu. Kalau seandainya, aku udah ada parfum, saya udah ada parfum. Oh, coba dulu bang. Nggak apa-apa, abang udah ada parfum. Tapi kalau seandainya abang beli ini bang, kalau abang rasa cocok, abang boleh beli lagi bang gitu. Jadi kita jual emosional. Aku udah biasa sama yang brand sebelah bang, gimana dong? Oh nggak apa-apa. Kalau abang udah biasa pakai brand sebelah, pakai dulu bang. Saya bilang kayak gini, nanti abang nggak percaya, abang pakai dulu bang. Kebetulan ini saya lagi keliling bang. Nanti kalau seandainya abang rasa cocok, abang beli lagi aja. Ya, yang penting kan ini ada gunanya gitu. Berarti kita kasih dia cuma dulu satu. Bukan coba-coba, kita semprotkan aja. Berarti kan ada satu botol yang kita untuk disemprotkan ke banyak orang. Jadi, nah biasanya Bang Jis, kalau kayak di mall lah ya, biasa di pinggir jalan juga ada. Itu biasa dia ada yang model kecil, ya, kertas atau kertas digini-giniin. Iya. Jadi kalau di sales itu ada namanya jual emosional sama jual logika. Kalau abang jual logika, bang beli parfum bang, ini wangi, dia nggak akan mau. Tapi emang jual secara emosional. Karena nggak ada parfum yang bau kan? Ya nggak ada parfum yang bau. Nggak ada, semua parfum wangi. Parfum semua wangi gitu kan? Iya benar-benar. Jadi nggak perlu dikasih tahu, orang udah tahu. Kasih tahu, tapi betul. Parfum memang nggak ada yang bau, parfum semua wangi. Tapi setiap wangi-wanginya itu kan beda-beda, dan setiap orang memiliki keinginan bau yang berbeda-beda juga. Yes. Ya kan? Nah, abang semprotkan ke dia. Bang, wangi kali loh bang. Kalau seandainya abang udah ada parfum semua, nggak apa-apa bang. Ini abang beli aja dulu bang. Mana tahu cocok bang. Di keringat ini ya kita tonjolkan lah kelebihannya apa. Jangan kita bilang, oh parfumnya udah ada, beli lagi bang, nggak mau dia. Ya abang bilang, bang ini kalau abang berkeringat bang, baunya makin keluar bang. Ya pandi-pandi lah bang. Iya. Pandi-pandi kita gitu kan. Terus kalau seandainya abang botol parfumnya di rumah kayak mana? Dibilangnya besar gitu kan. Oh kita bilang punya kita kecil bang, lebih praktis. Tapi kita jangan menjatuhkan produknya ya. Kadang menjatuhkan produk lain. Nggak boleh. Karena itu mengurang ini ya kepercayaan customer terhadap kita. Kok belum apa-apa udah jelekin produk orang gitu kan. Jadi abang kasih kayak gitu, tunjukin gitu. Nah beda kalau seandainya saya kemarin di truk. Truk gimana tuh? Jadi kan saya kemarin tuh. Nah berhubung sebelum sampai ke truk, berhubung tadi abang udah megang parfumnya, ini dapat hadiah bang. Abang boleh pilih mana wangi yang sesuai untuk abang. Nah karena ini udah terlanjur saya semprot bang, kayaknya saya cocok yang ini bang. Ya udahlah, bawa pulang lah itu. Itu hadiah. Hadiah. Thank you Bapak Parfum. Langsung kantongin karena mudah di kantong. Praktis gitu kan. Cuma nih nyampe rumah tengok istri. Minta lagi. Kalau gitu beli. Gitu diambil istri, balik lagi kemana bang? Gimana tadi? Kalau jual truk gimana triknya? Jadi karena saya masih baru kan bang di truk, jadi saya pelajari bang. Jadi ya syukurnya gini bang, saya pada saat baru bergabung jadi sales, saya sedikit banyaknya kan belajar bang. Saya sedikit banyaknya belajar ilmu tentang sales, bagaimana pendekatan ke calon customer gitu kan bang. Jadi ya itu tadi, karena saya pada saat itu di truk, berarti kan yang saya kunjungi, yang saya datangi kan perusahaan-perusahaan. Nah orang-orang yang saya hadapi ya pasti levelnya kan udah ke atas semua bang. Orang-orang yang punya inilah ya pengaruh besar untuk perusahaannya atau yang kasih keputusan, kayak manajer atau direktur atau owner gitu kan. Jadi saya sebagai sales nih bang, saya sampai sekarang ingat kali waktu saya beberapa minggu jadi sales, saya jujur sebenarnya agak sedikit ini sih bang, canggung. Karena saya mikir gini, anggapan saya pada saat itu, saya sales, apa mungkin seorang direktur perusahaan mau ngobrol berdua dengan saya? Apa mungkin seorang pemilik perusahaan mau ngobrol dengan saya? Dan saya pada saat itu baru gabung jadi sales, pengetahuan sales belum ada, kemampuan belum ada, jadi saya bingung gitu kan. Terus saya pernah bilang sama SVP saya, ya sampai sekarang saya masih ingat kata-kata dia bilang gini bang, kalau kita sebagai sales jumpai customer hanya sekedar menjual,
itu customer pasti pergi. Kenapa? Oke. Dia ngerasa ya mengganggu kan. Saya gini, abang pernah nggak? Abang punya, abang sebagai customer. Ya. Abang didatangi sama sales, bang mau beli bang, Ah. atau di telepon, entah itu dari bank apa segala macam. Sering tuh trending, iya. Gak nyaman. Sering tuh. Nah, jadi dibilang atasan saya pada saat seperti ini bang. Kalau seandainya kita datang ke customer, kita datang sebagai sales, kita datang nyodorkan barang segala macam, dia nggak akan nyaman, dia kan nggak akan mau jumpa sama kita. Oke. Tapi kalau seandainya kita datang ke tempat dia, tujuan kita untuk memberikan informasi, Oke. itu dia pasti menerima. Kenapa? Karena pada umumnya pengusaha atau pebisnis itu kan suka belajar hal-hal baru, Iya. suka nambah pengetahuan. Jadi jumpa sama dia itu kalau bisa kita jumpa, ya udah ngobrol, kira-kira informasi apa yang bisa dia. Tapi biasanya orang-orang yang beli truk itu nggak perlu informasi. Dia yang penting, oh nih dia udah sebelum dia ke beli truk itu dia udah cari tahu duluan informasinya malahan. Cuma hanya di Indonesia posisi sebagai sales itu kurang begitu dipandang bang. Oke. Karena Padahal itu tombaknya iya, tombak perusahaan, image menjadi seorang sales itu untuk di Indonesia bang ya masih dianggap kurang gitu bagus, kurang gitu bonafit. Sales masih dikonotasikan banyak bohong, banyak janji, Iya. banyak tipu, terus banyak cakap juga, nggak dapatin janji gitu kan. Iya. Padahal kalau di luar negeri sana bang, kita bilang di Amerika begitu. Seseorang kalau dia mau jadi sales itu hanya orang-orang yang terpilih bang. Bahkan Oke. di sales itu dianggap sama mereka adalah pekerjaan orang pintar bang. Oke. Kalau jadi sales. Jadi kalau seandainya abang di Amerika, abang jadi sales, abang dianggap orang pintar. Kenapa Oke. seperti itu? Karena sales ini dia melakukan semua hal bang. Yes. Contoh bang, dia jual produk. Dia Yeah. yang menangani komplain customer, Yeah. dia yang memasarkan produk, Yeah. dia yang membantu menambah penjualan omset perusahaan, Yeah. dia yang mengetahui pangsa pasar. Yeah. Kalau seandainya dibedah bang, bahkan sampai saat ini ya, kalau bercerita pada saat saya bekerja di perusahaan truk sebelumnya, Yeah. itu dari SPV, dari manajer, dari kepala wilayah, dari CEO sekalipun itu bekas sales bang, dari sales. Karena dia yang mengetahui Dia semuanya, mengalami pangsa pasar, semuanya ya. mengetahui produk, mengetahui masalah pasar seperti apa, kendala di lapangan seperti apa. Berarti jadi sales ini ada jenjang karirnya dong ada jenjang harusnya. karir kan bang. Jadi ya itu tadi. Cuma kalau saya pribadi sedikit berbeda nih bang Gis. Oke. Saya jadi gini, orang pada saat dia bekerja itu ada dua hal. Keinginan yang dia capai, yang ingin dia capai pada saat dia bekerja di perusahaan. Orang pertama dia pasti pengen kejar gaji, kejar uang. Kalau dia gajinya gede, dia baru mau kerja, atau uangnya gede baru dia mau kerja. Oke. Ada orang yang gak apa-apa gaji kecil, tapi jabatannya tinggi, Oke. atau jabatannya gede. Nah kalau saya pribadi bang, saya lebih mengutamain penghasilan atau gaji bang. Nah, Oke. kenapa saya ambil di sales? Saya jujur di sales saya bisa berada di titik atau di puncak sampai saat ini bang. Karena Oke. kalau seandainya dibalik cerita-cerita yang sebelumnya bang Ziz, ya alhamdulillah saya kuliah bisa buka usaha. Nah sebelum F&B bang, saya juga punya usaha pakaian bang Ziz. Saya punya usaha pakaian di Central Medan Mall. Nah kemarin itu kita ada buka 2 cabang bang, namanya Papa Badrul Collection. Sampai sekarang masih buka? Alhamdulillah sampai sekarang masih buka. Autopilot. Ya, jadi gini bang, kebetulan itu kan dulu orang tua cewek punya usaha toko sepatu di Tembung. Oke. Jadi ya kita lihat jadi orang tua kita yang cowok bang, dulu orang tua ayah dulu kan pernah buka konveksi, Iya. pakaian segala macam. Nah cuma kalau untuk usaha konveksi di Medan itu sekarang bukan sekarang sih, di dua hari kami itu mengalami Gonjang-ganjing. gonjang-ganjing itu di 2010 ke atas bang. Jadi Oke. konveksi pada saat itu tidak sebagus 2010 ke bawah prospeknya. Oke. Terlebih kalau kita buka konveksi, kalau dulu masih ada lah penjualan masih bagus. Nah ini sekarang ongkos karyawan naik, Iya. yang bikin tukang bikin pakaian Iya. itu ongkos naik, bahan baku bikin Oke. naik, terus penjualan juga menurun. Jadi ya terakhir kita konveksi berhenti. Oke.
konveksi berhenti, bahkan pada saat itu sebenarnya saya pernah buka bengkel dulu bang sama orang tua bang. Itu pada saat masih sekolah, jadi orang tua buka bengkel sepeda motor, buka doorstep juga, tempat cuci kereta. Jadi kemarin tuh kita bertiga lah, ayah yang buka. Jadi saya punya abang, jadi abang pada saat itu masih kuliah. Jadi abang kuliah pagi, saya sekolah pagi, jadi kami siang sama-sama ke bengkel, doorstep bang, cuci kereta. Cuci kereta, jadi ya emang udah mental pejuang lah ya. Iya, nyuci kereta. Sama kayak jargonnya HIPMI. Apa? Pengusaha, pejuang. Oke, keren. Itu ya kalau dibilang pahitnya hidup bang, ya alhamdulillah kalau seandainya kita lihat dari sisi negatifnya pasti kita banyak ngeluh dan kita pasti merasa Tuhan itu kenapa kasih kita hidup gak seenak orang-orang di luar sana gitu kan. Tapi kalau seandainya kita ubah cara pola pikir kita, ya dengan adanya kehidupan berat seperti itu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa bang. Karena masalah yang bikin kita makin dewasa gitu. Kadang kita bertanya juga kalau itu benar. Kalau misalnya kita nggak dapat hal itu, kita bertanya. Ya kan, kapan aku dapetin hal itu untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi kan gitu kan? Ya, jadi hidup ini kan bang, kadang banyak hal yang udah kita rencanakan justru malah nggak kejadian. Iya benar. Tapi yang nggak kita rencanakan malah kejadian. Makanya ada bahasa yang menurut kita baik, tapi kata Allah itu belum baik, itu nggak akan dapat. Jadi ya kalau kita pengen hidup kita ya tenang, hidup kita nggak banyak pikiran, ya perbanyak bersyukur. Ini repot kalau kita ngomongin kayak gini tapi sama orang ateis. Masuk sama dia ya? Nggak ada Tuhannya. Bukan ya kan? Tuhan yang satu lagi. Apa itu Tuhan katanya? Saya ngerasain bang, dulu suka bengkel itu sampai kami itu pernah jual minyak ketengan loh bang, yang botolan aku itu saya ngerasain. Minyak bensin? Iya, minyak bensin. Berarti abang dari keluarga yang mohon maaf menengah ke bawah? Jadi gini bang, kita pada saat kemarin tuh buka konveksi itu ya dibilang menengah atas nggak juga ya, kita sederhana lah gitu kan. Dibilang susah nggak juga gitu kan. Tapi ya itu tadi 2010 ke bawah itu orang tua ya kita kehidupan masih apa ya, dibilang enak aja pun nggak juga, alhamdulillah sederhana lah. 2010 ke bawah itu ya kita orang tua udah punya usaha konveksi, karyawan sampai 30 sampai 40 orang bang. Bikin jahit-jahit pakaian bang. Jadi ayah yang bikin pakaian, yang produksi pakaian, nah mama yang jual bang. Jual ke sentral, jual kadang nolak ke Binjai, jual kadang ke Kisaran gitu kan. Nah itu ya alhamdulillah pada saat itu masih bagus banget prospeknya. Hari ini masih buka konveksinya? Konveksi udah lama nggak buka bang. Harusnya lagi panen-panennya nih. Karena gini. Karena pemilu. Iya kan? Gak susah pula jahit. Iya. Sekali cetak, wah, puluhan ribu, ya kan, ribuan. Buka lagi. Barulah saingan sama Johnson, Tempu Bolon. Kenal bang? Kenal. Kalau dibilang bercetakan langsung dia yang tergambar dalam otak gue bang. JHT, waduh. Jadi ya itu tadi bang. Orang tua kita gini bang, kalau kemarin itu kan belanja online kan nggak itu sekencang sekarang ya bang. Jadi kenapa pasar kita menurun? Karena orang kebanyakan udah ngambil barang dari Jakarta bang, lebih murah, modelnya lebih up to date. Terus ya apa ya, kita bisa gonta-ganti apalah, trennya kan beda-beda kalau di Jakarta. Nah sementara kalau kita bahan bakunya mahal, ongkos tukangnya mahal, terus penjualan kayak gitu bagus. Jadi kemarin itu ya udah konveksi tutup, jadi ya ini kan orang tua ini kan sama-sama belum ada kegiatan ini, ya udah buka bengkel sepeda motor itu, karena ayah ada punya temannya itu buka bengkel sepeda motor, alhamdulillah bagus, rezekinya bagus di situ. Kami buka juga, buka juga. Ya itu nggak berjalan begitu lama, 2 tahun udah tutup karena kebetulan tempat yang kami tempati itu di ini bang udah nggak disewakan lagi karena satu itu kan kemarin itu kan masih model rumah-rumah gitu kan, jadi tanahnya itu mau dijual sama orang mau bikin ruko, jadi nggak dikasih perpanjang lagi. Nah, berarti emang udah ada DNA-nya untuk menjadi pengusaha nih bang Badrul ini. Orang tua udah ke situ gitu kan. Jadi, ya itulah
Kalau Anak keberapa bang? anak ke apa? Jadi kebetulan kami sebenarnya udah 5 bersaudara, Bang. 5 Cuman bersaudara. Yang keempat udah meninggal pada saat usia setahun. Abang anak ke 5? Anak ketiga. Anak ketiga, adik abang berarti Ya, meninggal. yang keempat meninggal, ya ini kita berempat lah sama anak yang nomor 5. Yang 5 ini yang belum lulus kuliah, sekolah? Udah lulus? Udah lulus semua. Udah lulus semua? Tinggal yang paling kecil. Belum nikah? Masih sekolah SMA. Oh SMA. Kita semua udah pada nikah. Oh, udah pada nikah. Yang paling kecil cewek? Cowok. Oh, cowok semua ini? Jadi kita cowok 3, cewek 1 yang paling gede. Oke, cowok 1? Cowok? Ceweknya 1, Ah, cowoknya 3. Cowoknya 3, enggak 4? Sama- yang nomor 4 kemarin itu yang menikah cewek. Oh, 4 lah harusnya sama ayah abang. Oh iya juga, tapi kan bukan anak. Ya kan kata pajar set boy gitu. Oke lah Bang Badrul, mungkin terakhir lah Bang Badrul sampaikan kepada teman-teman hari ini yang pengen berjuang, berusaha, buka usaha tapi masih malu-malu, atau yang hari ini lagi berjuang di dunia persalesan. Nah, boleh kasih arahan atau motivasi lah untuk teman-teman agar terus bersemangat. Silakan Bang. Ya, untuk teman-teman, terlebih lagi yang di bidang sales, yang saat ini sedang menjalani profesi di bidang sales. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, mencapai keberhasilan, memang umumnya tidak hanya menjadi seorang sales kita mengalami kegagalan. Bahkan di bidang-bidang yang lain pun juga pasti ada kegagalan gitu. Tapi ingatlah, pada saat kita gagal, pada saat kita merasakan pencapaian kita belum bisa kita capai, ingatlah kita tekuni terus, kita pelajari hal-hal baru ya, terus belajar, dan ya jangan pernah patah semangat, karena saya pribadi pun dulu sama sekali tidak punya kemampuan, tidak punya kepandaian di bidang sales, tapi saya mau belajar hal-hal baru ya. Intinya kalau kita mau berprestasi, kita mau sukses di bidang sales, kita harus mau kerja keras, kerja cerdas, dan harus tahu juga kekurangan kita di bagian mana, dan kita harus belajar dan memperbaiki sehingga kehidupan kita ke depannya terus berkembang menjadi yang lebih baik selamanya gitu. Oke, gokil, keren. Oke, Bang Badrul, thank you udah mau banyak kuah di Bacrit ini, luar biasa. Iya, karena kalau tipe Bang Badrul ini emang banyak cerita kayaknya. Iya. Ya kan, banyak cerita, saking banyaknya nanti entah apa-apa kita bahas kemana-mana. Mungkin di belakang kamera nanti kita ngobrol panjang, dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir Bang. Kedepannya akan banyak lagi yang kita pengen bicarain, atau apa yang bisa kita kolaborasiin dengan kemampuan yang ada di Bang Badrul tapi aku nggak ada, dan gitu sebaliknya, saling mengisi. Ya. Terakhir Bang, pesan untuk Ketua HIPMI Medan yang terpilih. Ada? Ada. Oke, silakan. Ya, untuk Ketum HIPMI Medan, ya, Ketum Rialsyah, ya semoga dengan adanya amanah baru sebagai Ketua HIPMI Medan, semoga bisa membawa HIPMI ke jenjang yang lebih baik lagi. HIPMI Medan yang lebih menciptakan hal-hal baru, program-program baru, inovasi baru, dan bisa mendorong UMKM Medan sehingga bisa lebih maju dan sukses lagi. Oke, terima kasih Bang Fadul udah mampir di Bacrit. Ya. Sukses terus Bang Fadul usahanya. Ada sambal dada dan bantiki. Bantaki Grill Medan. Oke. Jadi karena waktu juga nggak pas, saya mau info juga nih. Apa itu? Saya juga ada bulan 8 kemarin buka travel umroh. Oh. Iya. Buka lagi umroh. Buka travel umroh. Travel umroh. Katanya juga ada dapat kabar juga dari pemerintah. Katanya naik haji bakal dinaikin jadi harga 100 juta. Iya. Itu. Banyak kali mau kita bahas sebenarnya jadi ya. Makanya kalau seandainya kita belum ada uang untuk bisa haji, umroh dulu. Umroh dulu pakai Bahlia Tour and Travel. Bahlia Tour and Travel. Oke, terima kasih semuanya udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.